Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Quran Suci kami dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dalam surat Al-Ikhlas, dan tiada yang menyamainya. Quran surat 112 ayat 3-4. Lagi pula Al-Quran dengan istilah yang keras mengutuk bahwa Tuhan melahirkan anak, karena melahirkan adalah kelakuan binatang, termasuk fungsi terendah dari kelamin, seks, dan kami tidak menyifatkan sebutan itu kepada Tuhan. Seperti yang Kristen katakan dalam pelajaran agamanya, Yesus adalah anak satu-satu yang dilahirkan, bukan diciptakan. Lalu saya bertanya kepada Kristen, terangkanlah apa yang ingin Anda jelaskan. Ketika Anda katakan dilahirkan, tidak diciptakan, apa yang saya ingin katakan kepada Anda, percayalah, selama 40 tahun tidak ada orang Inggris yang bernilai yang buka mulutnya untuk menerangkan kepada saya arti kata dilahirkan ini. Itu hanya terjadi pada orang Amerika. Saat dia mengunjungi Durban, dia datang dari tour masjid dan saya sebagai juru penerang. Lalu berdiskusi, saya katakan, apa yang Anda maksud? Apa yang Anda maksud sebenarnya? Dilahirkan, tidak diciptakan. Dia katakan, artinya, ini kata orang Amerika, artinya dilahirkan oleh Tuhan. Saya katakan apa? Dia katakan, tidak, saya tidak katakan itu, tapi inilah maksudnya. Percayalah kepada saya, itulah artinya. Dilahirkan, tidak diciptakan, artinya dilahirkan oleh Tuhan. Apakah itu yang Anda percaya Tuhan lakukan? Jika dia katakan, saya tidak katakan itu, tapi inilah maksudnya. Jadi Muslim sangat menolak keras pernyataan itu tentang Tuhan, bahwa Tuhan melahirkan anak. Ini menurut buku pelajaran agama Anda, buku pelajaran Katolik Roma, Anglikan, Metodis, Lutheran. Anda terima ini. Pernyataan ini, dilahirkan tidak diciptakan, tidak seperti Adam. Adam diciptakan Tuhan, setiap anjing, babi, dan keledai diciptakan Tuhan. Dengan demikian secara kiasan dia adalah Bapa segalanya. Tapi Yesus tidaklah seperti itu. Dia dilahirkan, tidak diciptakan. Saya katakan, terangkanlah, lalu tidak ada keterangan sama sekali. Jadi inilah yang Muslim sangkal, yang kami sangkal, dan 32 pakar tertinggi yang didukung 50 kesatuan aliran membuangnya. Mereka buang untuk menenangkan kami. Apakah Muslim mengancam Anda jika Anda tidak membuang ayat itu? Kami tidak mengirim minyak. Apakah orang Arab itu mengatakan tidak ada minyak jika Anda tidak buang ayat ini dari Alkitab? Mengapa Anda buang? Karena itu adalah penyisipan, bukan firman Tuhan. Alkitab yang Anda bawa mengandung penyisipan ini. Anda katakan pagi ini, saya punya rekamannya. Bahkan bila ada satu kata pun yang seharusnya tidak ada tapi ada, maka seluruh buku harus dibuang. Hanya satu kata saja. Tapi tidak hanya satu kata, bahkan bergumpal-gumpal, berjuta, berpuluh-puluh. Dan saudara Swagat mengatakan kepada saya pada salah satu bukunya bahwa jika Anda ingin tahu segalanya dengan nyata pada masalah apa saja, Anda datangilah ahlinya. Lalu ia berikan contohnya, jika Anda ingin tahu tentang geologi, datangilah ahli geologi, ilmu pertanahan. Jika Anda ingin tahu tentang Alkitab, kemana Anda pergi? Ke tukang cukur? Ke tukang suatu? Tidak, Anda ke ahli kitab, pakar ahli kitab. Lalu mereka mengatakan bahwa ini pemalsuan. Lalu Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Swagat juga mengutip kata demi kata dari Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jika ia berikan waktu, saya bisa tunjukkan kepada Anda buku yang mana kutipan ini. Tapi tidak ada di Alkitab saya. Bukankah ini firman Tuhan? Di Alkitab saya tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena pakar Anda, 32 pakar tertinggi, pakar Alkitab, yang didukung 50 kesatuan aliran, mereka mengatakan ini suatu pemalsuan lagi, penyisipan lagi. Maka mereka buang juga itu tanpa ada upacara. Jadi 2, dan saya berikan lagi. Mi'raj, pengangkatan ke langit, saudara Swagat mengutip pada bukunya Markus 16 ayat 16. Di tempat lain Markus 16 ayat 19. Saya katakan tidak ada di Alkitab saya.
Saya tidak mencetak ini, Yahudi, Hindu tidak mencetak ini. Anda Kristenlah yang membuat buku ini. Dan Anda katakan kepada saya, inilah Alkitab yang paling terbaru menuju naskah yang paling kuno. Lalu saya lihat Markus pasal 16, saya lihat berakhir pada ayat 8, 9 sampai 20 hilang. Kemanakah dia? Apakah saya yang buang? Muslim yang buang? Tidak. 32 pakar tertinggi yang didukung 50 kesatuan aliran dalam Kristen, mereka menetapkan bahwa ini satu pemalsuan lagi terhadap Kristen. Lalu mereka juga buang itu. Tidak ada di Alkitab saya. Jika ini firman Tuhan, maka yang ini bukanlah firman Tuhan. Tapi saya ambil lagi Alkitab yang lain. Lihatlah ini. Lihatlah yang dua ini, saudara Swaggart, mirip. Lihatlah keduanya. Saya lihat kembali lagi, ada di dalamnya. Yang telah dibuang tadi, Mi'raj. Hanya ada 2 tempat di Injil. Pada Injil Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya ada 2 ayat yang menyatakan Mi'raj. Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51. Dibuang pada versi ini karena palsu, Mi'raj. Malah pada Alkitab ini, Bible ini, setiap orang mengatakan ketika Yesus ke Yerusalem mengendarai keledai. Kata Matius, Markus berkata dia mengendarai keledai ke Yerusalem. Lukas berkata dia mengendarai keledai. Yohanes berkata pun demikian. Lihat, Tuhan yang Maha Kuasa tidak ketinggalan itu. Anak-anaknya mengendarai keledai ke Yerusalem. Padahal setiap orang biasa pun mengendarai keledai ke Yerusalem. Yang itu dia tidak lupa. Tapi Mi'raj tidak disebut sekalipun. Dan yang disebut sekarang dibuang. Lalu saya beli Alkitab lagi, Bible yang mirip, dicetak oleh percetakan yang sama. Saya lihat ada di situ lagi. Yang sudah dibuang, mereka letakkan kembali. Bagaimana terjadi? Bagaimana terjadi? Permainan apa yang kalian mainkan? Lihatlah ini. Kembali lagi. Ini versi 1971. Kembali lagi. Orang umum tidak mengetahui apa yang terjadi, permainan apa yang dimainkan. Siapa yang tahu? Anda bacalah kata pendahuluannya. Orang terpelajar, pengkhotbah, baca kata pendahuluannya, tapi tidak mengatakan jemaahnya yang ia baca. Pada kata pendahuluan dikatakan bahwa seorang perorangan dan 2 aliran gereja memaksa mereka agar diletakkan kembali kata-kata tersebut. Jika tidak, mereka akan berkhotbah melawan buku ini, mengatakan, jangan beli ini. Belilah versi King James. Jangan beli ini, belilah King James, Alkitab yang paling baru, yang menuju naskah yang paling kuno. Tidak, jangan sentuh itu. Inilah yang lebih aman. Karena ia punya segalanya yang Anda ingin khotbahkan. Untuk menangkap ikan, lebih mudah menangkap ikan dengan ini daripada ini. Umpannya. Tahu Anda ikan? Anda gunakan seperti Dale Carnegie mengatakan dalam bukunya, bagaimana mengatasi teman dan mempengaruhi orang. Katanya, saya suka strawberry dan krim. Saya kira kebanyakan orang Amerika demikian. Tapi jika saya memancing, saya letakkan cacing untuk menangkap ikan. Bukan karena saya suka cacing, tapi inilah yang disukai ikan. Maka saya letakkan cacing. Jadi jika ingin menangkap ikan, Anda harus gunakan umpan yang tepat. Mi'raj sekarang diletakkan kembali. Dikatakan pada kata pendahuluannya. Mengapa? Bukan karena Tuhan mengatakan demikian. Tuhan tidak bicara dengan bebas kepada para pakar itu. Seperti sebebas yang saudara Swaggart katakan terjadi padanya. Lagi-lagi Anda baca, Tuhan datang kepadanya, berbicara kepadanya, anak, yang mana dia tidak menegur anaknya sendiri, Yesus. Dia tidak pernah menyebutnya anaknya. Dia bicara sebagai orang ketiga. Dia berkata, inilah anakku yang kusukai. Tapi kepada saudara Swaggart dia berkata, anakku. Tidak sebebas itu. Jadi saya katakan ini bukanlah firman Tuhan. Kelompok gereja mengatakan sebelum ini ditemukan, mereka membuat keuntungan bersih 15 juta dolar pada versi ini. 15 juta dolar pada versi ini mereka dapat untung. Sebelum mereka dapat menghilangkan 15 juta dolar, saudara Swaggart menulis beberapa buku yang menarik. Incest atau zina dengan keluarga, pornografi, homoseksualitas, alkohol, Sodom dan Gomorrah. Saya tidak bisa bayangkan. Saya sendiri dapat buat yang lebih baik, tulisan yang menarik.
zina dengan keluarga. Kegelapan menodai masyarakat Amerika. Ia telah mencapai penyakit meluas, inseks, zina dengan keluarga. Di negara saya, orang putih di Afrika Selatan, menurut statistik, 8% orang putih terlibat zina dengan keluarga. 8%, satu di setiap 12 orang terlibat zina dengan keluarga. Saya tidak berapa persen di sini, tapi saudara Swagat mengatakan bahwa telah mencapai penyakit meluas di negara besar Anda, yaitu Amerika Serikat. Lalu ia berikan contohnya dalam Bible. Ada 10 kasus dalam zina dengan keluarga di dalam kitab suci orang Nasrani. Saya tidak tahu itu. Sebelumnya saya tahu dalam buku pertama Bible Kejadian ada 4 kasus. Buku saudara Swagat menerangi saya memiliki yang kelima pada buku pertama. Seolah-olah inilah buku tentang zina dengan keluarga yang mengatakan jenis zina yang dapat Anda lakukan. Di dalam buku Tuhan, 10 kasus zina dengan keluarga, saya diberitahu jenis makanan yang Anda makan. Anda makan makanan sampah, Anda menjadi sampah. Anda baca bacaan kotor, pikiran Anda menjadi kotor. Jenis bacaan yang Anda baca. Tidakkah Anda lihat, kita jadi diatur. Apa saja yang Anda lihat, baca. Kita diatur. Anda baca tentang zina dengan keluarga, zina dengan keluarga, bapak dengan putrinya, anak dengan ibunya, mertua dengan menantunya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Apa ini? 10 kasus zina dengan keluarga. Anda baca tentang zina dengan keluarga, zina tentang keluarga, tanpa sadari menjadi penyakit meluas. Begini, Dr. Vernon Jones, seorang ahli jiwa Amerika termasyhur, melakukan percobaan pada kelompok anak-anak sekolah, yang mana suatu cerita dibacakan. Dia berkata cerita ini membuat suatu sedikit, tapi mengubah sifat secara bertahap. Bahkan dalam kelas yang sempit, jenis cerita yang Anda baca, jenis cerita yang mereka baca, sesuatu yang mereka lihat, itulah jenis sifat yang mereka dapati. Buku Tuhan, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa keluar caranya di dalam buku sucinya untuk mewahyukan kepada Anda 10 kasus pasangan zina dengan keluarga? Oleh karena itu saudara-saudariku, ini bukanlah firman Tuhan. 5 buku pertama yang seharusnya buku Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pengubah-pengubah ini dari pakar tertinggi mengatakan saat ini bahwa Musa tidak menulis buku itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.